Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar. Ibu lahir di keluarga yang tidak pernah kekurangan. Rumahnya besar, dikelilingi pagar besi tinggi, dengan halaman luas dan taman bunga yang dirawat pembantu. Di rumah itu, segalanya tertata rapi, dari makanan sampai jadwal tidur. Semua sudah diatur, tidak ada kekacauan. Sejak kecil, ibu terbiasa dilayani. Ada orang yang memasakkan makanan, mencucikan pakaian, bahkan menyisir rambutnya sebelum berangkat sekolah. Ibu sekolah di tempat terbaik di kota. Setiap pagi, ia dijemput mobil, seragamnya selalu bersih, sepatu mengkilap. Teman-temannya pun dari kalangan atas. Mereka tidak pernah bicara tentang harga barang, karena semua yang mereka inginkan pasti tersedia. Kakek, ayah dari ibu, adalah pemilik toko bahan bangunan yang sangat besar. Ia dikenal tegas, berwibawa, dan disegani di mana-mana. Kalau ia berbicara, semua orang diam. Ia yang membangun kekayaan keluarga dari nol. Nenek adalah perempuan yang tenang, pendiam, tapi matanya tajam. Ia mengatur urusan rumah dengan ketat. Ibu, sebagai anak perempuan satu-satunya, tumbuh di bawah perhatian, penuh dua orang tua yang serius, disiplin, dan tidak suka main-main. Mereka punya harapan besar pada ibu. Bukan hanya agar ibu hidup nyaman, tapi agar ibu kelak memilih jalan hidup yang tepat. Pendidikan tinggi sudah disiapkan. Tabungan untuk masa depan sudah ada. Bahkan sejak remaja, nama-nama pria baik dari keluarga terpandang sudah mulai disebut-sebut untuk dijodohkan. Tapi ibu tidak peduli semua itu. Ia tumbuh dengan rasa ingin bebas. Ia tidak suka aturan yang terlalu banyak. Ia mengira hidup bukan soal perencanaan, tapi keberanian mengikuti kata hati. Ia tidak tertarik pada pria kaya atau pintar. Ia justru tertarik pada yang berbeda. Yang tampak santai, yang seperti tidak terbebani hidup, yang, menurutnya, apa adanya. Dan disinilah awal segalanya berubah. Ibu bertemu ayah di acara pernikahan sepupu jauh. Saat itu ibu baru lulus SMA. Ia duduk di bangku tamu, mengenakan kebaya rapi, rambut disanggul, sederhana. Ayah datang terlambat, sendirian, mengenakan kemeja putih yang tidak disetrika, celana bahan yang terlalu panjang, dan sepatu kusam. Tapi ibu melihatnya lebih lama dari tamu lain. Ayah tidak bicara banyak malam itu. Ia hanya duduk di pojok, makan pelan-pelan, lalu membantu panitia angkat kursi di akhir acara. Ibu mengaku pada dirinya sendiri. Pria itu terlihat berbeda, bukan karena tampan, bukan karena sopan, tapi karena tenang, seperti tidak sibuk menyenangkan siapapun, seperti hidup bukan beban. Beberapa hari kemudian, ayah muncul lagi. Kali ini diajak oleh saudara ibu ke rumah untuk ikut membantu pindahan barang. Ibu pura-pura sibuk, tapi terus memperhatikan. Ayah jarang tersenyum, tapi ketika berbicara, kata-katanya pendek, tidak basa-basi. Saat ibu menyuguhkan teh, ayah bilang, "Terima kasih." Tidak lebih. Dari situlah semuanya mulai. Ibu mencari tahu siapa dia. Nama lengkapnya, asal keluarganya, dan pekerjaannya. Ternyata ayah anak bungsu dari keluarga cukup kaya. Orang tuanya punya warung besar dan beberapa kontrakan. Tapi ayah sendiri tidak bekerja tetap. Kadang bantu usaha orang tuanya, kadang tidak. Katanya masih bingung mau jadi apa. Umurnya waktu itu sudah 27. Ketika keluarga ibu bertanya, "Apa pekerjaannya?" Ibu menjawab, "Masih bantu-bantu orang tuanya." Itu jawaban yang tidak meyakinkan siapapun. Tapi bagi ibu, ayah justru menarik karena sederhana. Tidak seperti pria-pria lain yang suka pamer kendaraan, gaji, atau gelar. Ayah tidak menawarkan apapun, dan itu yang membuat ibu merasa aman.
Perasaan itu terus tumbuh. Ibu mulai keluar diam-diam untuk bertemu. Kadang hanya duduk di warung, minum teh manis, bicara soal hal-hal ringan. Ayah tidak pernah bilang cinta, tapi ibu merasa cukup hanya dengan duduk di sebelahnya. Keluarga mulai curiga. Kakek memanggil ibu dan menanyakan langsung, "Kamu dekat dengan siapa?" Ibu menjawab jujur, dan itu jadi awal konflik panjang. Tapi, saat itu ibu tidak peduli. Ia merasa telah menemukan seseorang yang bisa membuat hidup lebih damai. Walau pria itu tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rencana jelas, dan tidak tahu mau jadi apa. Bagi ibu, rasa nyaman lebih penting dari segalanya. Dan keputusan besar pun mulai terbentuk. Begitu ibu jujur kepada keluarga bahwa ia dekat dengan seorang pria tanpa pekerjaan tetap, suasana rumah langsung berubah. Kakek, yang biasanya hanya bicara seperlunya, langsung memanggil ibu ke ruang tengah malam itu juga. Wajahnya tidak marah, tapi tegas. Ia tidak butuh teriak untuk menunjukkan bahwa ia kecewa. "Kamu serius dengan pria itu?" tanya kakek. Ibu menjawab pelan, "Iya." "Dia kerja di mana?" lanjut kakek. "Belum tetap, tapi bantu-bantu usaha keluarganya." Kakek mendengus. "Bantu-bantu bukan kerja, itu main." Ibu diam. Di sebelahnya, nenek hanya menunduk. Tidak ada yang membela, tidak ada yang melunak. Ibu tahu, mereka bukan hanya tidak setuju, mereka menolak keras. Besoknya, suasana rumah makin dingin. Tante-tante mulai ikut campur. Ada yang menyindir halus, ada yang bicara langsung. "Dia itu pemalas," kata salah satu tante. "Orang seperti itu nanti akan bikin kamu sengsara." Yang lain menambahkan, "Dia bahkan belum bisa kasih kamu masa depan. Kamu pikir hidup itu cuma duduk minum teh dan ngobrol soal langit?" Ibu berusaha menjelaskan. Ia bilang, ayah bukan orang jahat, hanya belum dapat kesempatan. Bahwa ia percaya ayah akan berubah. Tapi semua jawaban itu dibalas dengan satu kalimat yang terus diulang. "Cinta tidak bisa beli beras." Tekanan datang dari semua arah. Kakak-kakak ibu ikut turun tangan. Mereka membawa cerita tentang teman-teman yang gagal menikah karena memilih pria yang salah. Mereka mengirim ibu daftar nama pria dari keluarga baik-baik yang sudah bekerja, sudah mapan dan siap menikah. Tapi ibu tidak menggubris. Semakin mereka menolak, semakin ibu yakin ia mulai jarang pulang, mulai menghindari makan malam keluarga. Lebih sering keluar rumah. Hubungan antara ibu dan keluarganya retak pelan-pelan, bukan karena pertengkaran, tapi karena kecewa yang dipendam lama. Kakek lalu memberikan satu ultimatum. "Kalau kamu tetap pilih dia, kamu tidak usah harap kami ikut campur urusan kamu nanti. Kalau hidupmu susah, jangan datang minta tolong." Ibu hanya mengangguk. Ia merasa sudah dewasa. Ia yakin bisa berdiri sendiri. Ia tidak takut hidup susah, asalkan bersama orang yang ia pilih sendiri. Apa yang tidak ibu sadari saat itu? Hidup susah bukan soal berani, tapi soal panjangnya waktu. Soal kuatnya hati saat kenyataan tidak pernah berubah, dan kenyataan itu segera datang. Semua penolakan tidak menggoyahkan ibu. Ia tetap pada keputusannya, menikah dengan ayah. Ia bilang pada dirinya sendiri, "Aku bukan anak kecil, ini hidupku. Aku berhak memilih." Dan ia memilih. Pernikahan itu tidak mewah. Tidak seperti pesta pernikahan saudara-saudaranya. Tidak ada gedung besar. Tidak ada catering 5 menu. Hanya acara sederhana di rumah keluarga ayah. Beberapa kursi plastik, nasi tumpeng, dan tenda pinjaman dari tetangga. Dari pihak keluarga ibu, hanya 2 orang yang datang. Satu sepupu dan satu paman yang tidak dekat. Kakek tidak hadir. Nenek tidak ikut. Kakak-kakak ibu tidak muncul. Mereka menganggap ibu keras kepala. Mereka sudah bicara, sudah memperingatkan. Tapi ibu tidak mendengar. Maka mereka mundur. Ibu tidak menangis. Ia tersenyum sepanjang hari. Ia memeluk ayah dan percaya, semua ini hanya awal. Ia yakin suatu hari semua akan berubah. Ia yakin bisa membuktikan kepada keluarganya bahwa mereka salah. Setelah menikah,
ibu pindah ke rumah kontrakan kecil bersama ayah. Letaknya di gang sempit, agak jauh dari jalan utama, rumah satu kamar, tanpa pendingin udara, tanpa air panas, tanpa perabot mewah. Semua perabot mereka adalah barang bekas dari rumah lama ayah. Hari pertama di rumah baru, ibu mengepel lantai sendiri. Hari kedua, ia mencuci semua pakaian dengan tangan. Hari ketiga, ia mulai terbiasa bangun lebih pagi karena suara ayam tetangga. Tidak ada pembantu, tidak ada fasilitas. Semua dikerjakan sendiri. Ayah, seperti biasa, santai. Ia tidak buru-buru mencari kerja. Katanya masih adaptasi. Ibu tidak langsung marah. Ia masih berpikir positif. Ini awal pernikahan. Mereka butuh waktu. Malam-malam mereka diisi dengan makan seadanya dan obrolan ringan. Ibu merasa tenang. Tidak mewah, tapi hangat. Belum ada masalah besar. Belum ada beban berat. Belum ada kebutuhan mendesak. Ibu tetap percaya cinta bisa membuat segalanya cukup. Bahwa selama ada niat baik dan saling pengertian, mereka bisa bertahan. Tapi, itu hanya berlaku di bulan-bulan pertama. Karena setelahnya, kenyataan tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Setelah menikah, ibu dan ayah pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sangat sederhana, jauh dari kenyamanan yang ibu kenal. Tidak ada halaman luas, tidak ada ruang tamu besar. Kontrakan itu hanya terdiri dari satu kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang cukup untuk satu meja dan beberapa kursi plastik. Tidak ada pembantu, tidak ada fasilitas seperti yang dulu ia nikmati. Semua serba mandiri. Awalnya ibu berpikir, ini hanya sementara. Kami akan bekerja keras dan suatu saat akan bisa punya rumah yang lebih baik. Tapi setiap hari, kenyataan mulai menekan. Ibu bangun pagi, mencuci piring, menyapu lantai, menyiapkan sarapan. Ayah, seperti biasa, tidur lebih lama. Setelah itu, ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ayah kadang ikut, kadang tidak. Ketika ia ikut, ia hanya mengobrol dengan orang-orang yang dikenalnya di pasar, kadang menghindar untuk membantu membawa belanjaan. Ayah tidak pernah menunjukkan keinginan untuk berusaha lebih, atau bahkan berbicara tentang pekerjaan tetap. Di rumah kontrakan itu, ibu menjadi serba bisa. Dulu, ada pembantu yang mencuci, menyetrika, dan memasak. Sekarang ibu yang harus melakukannya semua. Dapur kecil itu selalu berantakan, dan ibu mulai merasa lelah. Setiap hari, seolah tidak ada habisnya pekerjaan rumah. Belum lagi, air sumur di kontrakan itu sering kotor, dan ibu harus berjalan jauh untuk mengambil air dari depot. Ayah tidak banyak bicara tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup. Ibu berusaha untuk tetap tenang, berharap ayah akan berubah, akan mulai mencari pekerjaan tetap. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ayah tidak terburu-buru. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, berbicara tentang kehidupan, tanpa ada niat untuk berusaha mengubah keadaan. Ibu sering memandang kontrakan itu dengan perasaan campur aduk. Rumah kecil itu bukan yang ia bayangkan saat menikah. Dulu, ia membayangkan rumah yang hangat, penuh dengan tawa dan kenyamanan. Sekarang, yang ada hanya kelelahan dan kekhawatiran tentang hari-hari yang akan datang. Setiap hari terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Namun, ibu masih mencoba untuk tetap positif. Ia meyakinkan dirinya, ini semua sementara. Aku harus sabar. Tapi dalam hatinya, ibu mulai merasakan ada sesuatu yang hilang. Cinta, yang dulu ia harapkan bisa cukup, tidak lagi bisa menutupi segala kekurangan yang mulai terasa begitu besar. Tak lama setelah menikah, masalah besar datang menghantam. Bisnis keluarga ayah yang dulu cukup besar tiba-tiba bangkrut. Dulu, mereka memiliki beberapa toko alat-alat bangunan dan kontrakan yang menghasilkan uang cukup untuk hidup nyaman. Tapi bisnis itu jatuh seiring dengan kemerosotan ekonomi yang tak terduga. Keluarga ayah yang dulu dikenal mapan, kini tidak lebih dari sekadar bayangan masa lalu. Awalnya, ibu tidak begitu mengerti dampaknya.
Ia masih berharap segala sesuatunya bisa kembali seperti semula, bahwa keluarga ayah akan membantu mereka, atau setidaknya menawarkan sedikit bantuan. Namun, kenyataan berkata lain. Semua bantuan dari keluarga ayah berhenti begitu saja. Ayah, yang sebelumnya hanya membantu sesekali di toko, kini tak punya pekerjaan tetap. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menonton televisi, atau tidur siang. Tidak ada lagi percakapan tentang pekerjaan. Tidak ada niat untuk mencari pekerjaan lain. Semua harapan ibu untuk bisa bangkit bersama ayah mulai memudar. Ibu mulai merasakan betapa besar beban yang ia tanggung. Ia tidak hanya harus merawat rumah, mengurus keperluan sehari-hari, tetapi juga memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka tanpa bantuan siapapun. Sebelumnya, ibu bisa berharap sedikit dari keluarga ayah untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah, atau setidaknya mendapatkan bantuan saat mereka kesulitan. Tapi sekarang, semuanya harus dipikul sendiri. Ibu mulai mencari cara untuk mengatasi kekurangan uang. Ia berjualan nasi kuning di pinggir jalan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan nasi kuning dengan lauk sederhana, dan menjajakan dagangannya. Itu tidak menghasilkan banyak uang, tetapi cukup untuk menutupi sebagian kebutuhan sehari-hari. Namun meskipun ibu bekerja keras, ayah tidak berusaha untuk membantu. Ia tidak tertarik untuk mencari pekerjaan, atau bahkan berpikir untuk berkontribusi lebih. Semua yang ia lakukan adalah duduk di rumah, menikmati kenyamanan yang masih bisa ia dapatkan. Ketidakpeduliannya semakin jelas, dan ibu semakin merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Setiap hari, ibu semakin lelah. Ia merasa seperti berjalan di atas pasir yang semakin dalam. Beban hidup semakin berat, dan ayah, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, hanya membuatnya semakin terpuruk. Ibu tidak pernah mengungkapkan penyesalannya secara langsung, tetapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Kenapa aku memilihnya? Kenapa aku percaya pada janji-janji kosong itu? Namun, meskipun begitu, ibu tidak bisa mundur. Ia sudah terlanjur menikah, terlanjur memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Ia hanya bisa melangkah maju, meskipun langkahnya terasa semakin berat setiap hari. Waktu berlalu, dan situasi tidak membaik. Ayah tidak pernah mencari pekerjaan tetap. Setiap pagi, ia bangun siang, santai di rumah, menonton televisi, atau kadang hanya duduk di depan pintu rumah, ngobrol dengan tetangga. Jika ada pekerjaan ringan, seperti membersihkan halaman atau memperbaiki sesuatu yang rusak, ia melakukannya setengah hati. Selebihnya, ia hanya duduk dan menunggu. Tidak ada rasa urgensi, tidak ada keinginan untuk berubah. Ibu, di sisi lain, sudah kelelahan. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi buta untuk memulai pekerjaannya. Mempersiapkan sarapan, mencuci, membersihkan rumah, lalu pergi berjualan nasi kuning. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk menutupi beberapa kebutuhan sehari-hari. Ibu juga harus mengurus segala kebutuhan rumah tangga lainnya, dari membeli bahan makanan hingga menjaga kebersihan rumah. Semua dilakukan sendirian. Ketika ibu pulang ke rumah sore hari, ayah sudah ada di sana, duduk santai dengan secangkir kopi di tangan. Terkadang ia bertanya, "Sudah jualan? Atau hasilnya berapa?" Tapi itu tidak lebih dari sekadar pertanyaan biasa, tanpa empati. Tidak ada upaya untuk berbagi beban, tidak ada rasa tanggung jawab. Ibu mulai merasakan frustrasi yang tak terkatakan. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Semua harapan tentang kebersamaan dan kerjasama dalam pernikahan seakan sirna begitu saja. Ia tak pernah membayangkan pernikahan akan seperti ini. Sendirian mengurus segala sesuatu, sementara ayah, suaminya, hanya menunggu tanpa rasa tanggung jawab. Suatu hari, saat ibu pulang dari pasar dan melihat ayah masih duduk di depan rumah, ibu tak tahan lagi. "Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan?" tanyanya. Suaranya mulai sedikit terbata karena frustrasi yang sudah terlalu lama dipendam. "Apa kamu tidak malu melihat aku bekerja keras setiap hari?" Ayah hanya memandangnya tanpa berkata apa-apa. Ia mengangkat bahu, seakan itu bukan masalah besar. "Nanti juga ada rezeki,"
Jawabnya datar. Santai aja. Kata-kata itu semakin menggerogoti hati ibu. Santai aja. Seolah hidup ini bisa berjalan hanya dengan menunggu. Seolah pernikahan mereka adalah soal berbagi waktu santai, bukan kerja keras. Ibu merasa semakin lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ia merasa seperti berjalan sendirian, dengan beban yang semakin berat di pundaknya. Ayah, yang dulu ia harapkan bisa menjadi tempatnya bersandar, justru menjadi beban tambahan yang harus ia tanggung. Tapi, ibu tahu, meskipun perasaannya semakin tertekan, ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlanjur melangkah di jalan ini. Meskipun tidak ada bantuan dari ayah, meskipun keluarga ibu tidak pernah mendukung, ibu tahu satu hal, ia harus terus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Hari demi hari berlalu, dan situasi semakin buruk. Ayah tidak mencari pekerjaan, tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu, ibu bekerja keras, berjualan nasi kuning, dan melakukan pekerjaan rumah tanpa henti. Namun, meskipun semua tenaga yang dikeluarkan, penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan finansial mereka semakin memburuk. Tabungan yang mereka miliki sejak pernikahan, yang dulunya cukup untuk beberapa bulan, kini hampir habis. Uang yang didapat dari jualan nasi kuning hanya cukup untuk membeli bahan makanan dan sedikit kebutuhan rumah tangga. Tidak lebih. Pada bulan-bulan pertama, ibu masih bisa menahan semuanya. Ia terus bekerja keras, berharap keadaan akan membaik, berharap ayah akhirnya akan mencari pekerjaan dan ikut membantu. Namun kenyataan tidak seperti yang ia harapkan. Ayah tetap santai, tidak ada perubahan. Ia tetap duduk di rumah, tidak ada usaha untuk mencari solusi. Akhirnya, tanpa pilihan lain, ibu mulai meminjam uang dari teman-teman dan tetangga. Pinjam sedikit, nanti aku bayar, katanya dengan suara pelan, dengan wajah yang penuh rasa malu. Tetapi setiap kali ia meminjam uang, semakin dalam perasaan kecewa itu merasuk. Dulu, ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Meminjam uang dari orang lain hanya untuk bertahan hidup. Ayah, yang dulunya berharap bisa memberikan kebahagiaan, kini tidak memberi kontribusi apapun. Ia hanya duduk di rumah, menghabiskan waktu tanpa memikirkan bagaimana mereka akan bertahan. Ketika ibu mengingatkan ayah, ia hanya menjawab, "Tenang aja, nanti ada jalan." Tetapi tidak ada jalan yang datang. Hari-hari berlalu, dan uang yang mereka pinjam semakin menumpuk. Setiap hari, ibu merasa lebih tertekan, lebih terperangkap dalam kenyataan yang semakin suram. Ketika ibu pulang setelah seharian berjualan dan melihat ayah masih di rumah, ia hanya bisa menahan amarahnya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran setan. Bekerja keras tanpa hasil yang cukup, meminjam uang yang semakin menambah beban, sementara ayah tetap tidak peduli. Ia ingin berteriak, ingin meledak, tetapi ia tahu itu tidak akan membantu. Yang ia bisa lakukan hanyalah terus berjuang, meskipun kelelahan mulai merayap masuk ke dalam tubuh dan pikirannya. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi, kecuali kesabaran yang semakin menipis. Saat ibu akhirnya melahirkan anak pertama, sebuah perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan bersyukur atas hadirnya bayi kecil itu, tetapi di sisi lain, ia merasa tertekan dan kelelahan. Keadaan keuangan mereka yang semakin sulit membuatnya cemas tentang masa depan anaknya. Proses persalinan berlangsung cukup lama dan melelahkan. Ibu tidak memiliki cukup uang untuk menjalani persalinan di rumah sakit besar. Beruntung, keluarga, ibu, yang masih merasa punya kewajiban meskipun hubungan mereka tegang, akhirnya menyumbang untuk biaya bersalin. Mereka membayar biaya rumah sakit, meskipun hanya sebagian. Ibu merasa bersyukur, tetapi rasa malu juga menyelinap. Ia tidak bisa melahirkan tanpa bantuan orang lain, tanpa bisa membanggakan keluarga kecilnya. Ayah, seperti biasanya, tidak banyak Aban berperan dalam proses ini. Ia menemani ibu saat awal persalinan, tetapi setelah itu ia menghilang. Ketika ibu terbaring di rumah sakit, ayah lebih memilih untuk pulang ke kontrakan, tidur, dan menonton televisi.
Ia tidak membantu ibu merawat bayi, tidak berinisiatif untuk mencari cara agar mereka bisa lebih baik. Setelah pulang dari rumah sakit, ibu yang masih lemah dari persalinan harus mengurus semuanya. Ayah tidak banyak membantu, hanya sesekali menawarkan untuk membawa bayi jika ibu sedang sibuk. Tetapi itu tidak pernah berkelanjutan. Ayah lebih memilih tidur atau beristirahat, seperti yang selalu ia lakukan. Ibu berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, kehidupan setelah melahirkan akan berat, tetapi ia tidak menyangka akan seberat ini. Menjaga bayi baru lahir, merawat rumah, dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, semua itu harus ibu lakukan sendiri. Seringkali ia menangis dalam diam, memikirkan apakah ia bisa bertahan lebih lama lagi. Anak pertama itu membawa kebahagiaan, tapi juga membawa beban yang semakin berat. Ibu berusaha menyembunyikan kelelahan dan kesedihannya, berharap suatu hari ayah akan menyadari tanggung jawabnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, kenyataan semakin jelas. Ayah tidak akan berubah. Kini, bukan hanya dirinya yang ia pikirkan, tetapi juga masa depan anaknya. Apakah ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik? Apakah ia akan mampu mengatasi semua ini tanpa bantuan ayah? Setiap malam, ibu merenung sendirian, bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar dengan menikah dan memiliki anak bersama seseorang yang tampaknya tidak peduli. Setelah anak pertama lahir, ibu berharap keadaan mereka akan sedikit membaik. Ia berharap ayah akan mulai berpikir tentang masa depan anak-anak mereka dan mulai bekerja keras untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun, harapan itu kembali terbentur kenyataan pahit. Ibu hamil lagi, dan anak kedua pun lahir tak lama setelah anak pertama. Sekarang, mereka menjadi keluarga dengan 2 anak kecil yang membutuhkan perhatian penuh. Kebutuhan mereka pun semakin banyak. Biaya makan, kebutuhan bayi, pakaian, dan obat-obatan. Kehidupan yang dulu sudah sulit, kini terasa semakin menyesakan. Ibu, meskipun kelelahan, tetap berusaha untuk terus berjalan. Ia harus lebih keras bekerja, berjualan nasi kuning lebih banyak, dan memikirkan cara-cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap hari, ia mulai merasa semakin lelah, baik fisik maupun mental. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Semua, waktunya terfokus pada anak-anak dan pekerjaan rumah. Namun, ayah tetap sama. Ia tidak berubah. Setiap hari, ia duduk di rumah, menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sesekali ia keluar, tetapi hanya untuk berbicara dengan teman-temannya, atau untuk berjalan-jalan tanpa tujuan jelas. Ketika ibu kembali dari berjualan, ayah masih di rumah, duduk di kursi yang sama, melakukan hal yang sama. Tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada upaya untuk membantu. Ibu semakin lelah. Ia mulai merasakan bahwa ia semakin sendirian dalam pernikahan. Ketika anak-anak menangis di malam hari, ayah tidur nyenyak. Tidak terbangun, tidak peduli. Ketika ibu membutuhkan bantuan untuk mengurus rumah atau anak-anak, ayah tidak pernah menunjukkan niat untuk ikut berperan. Setiap kali ibu mencoba berbicara untuk meminta ayah agar mencari pekerjaan atau setidaknya lebih peduli pada keluarga, ayah selalu menjawab dengan santai, "Nanti juga ada jalan." Tapi ibu semakin paham bahwa nanti tidak pernah datang. Mereka mulai berhutang lebih banyak. Pinjaman yang sebelumnya ibu ambil dari teman-teman dan tetangga kini semakin menumpuk. Tidak ada jalan lain, ibu harus terus meminjam agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia melihat anak-anaknya yang lapar, ia merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di dalam hati, ibu mulai merasakan penyesalan yang semakin dalam. Ia bertanya-tanya apakah semua ini bisa berubah. Apakah ia bisa bertahan lebih lama lagi? Tetapi satu hal yang jelas, meskipun semakin sulit, ia tidak bisa menyerah. Anak-anaknya membutuhkan ibu yang kuat, dan ibu tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain terus berjuang. Kehidupan semakin berat. Dengan 2 anak yang masih kecil dan kebutuhan yang terus membesar, ibu tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada keadaan yang tidak berubah. Ayah tidak peduli, dan keluarganya yang jauh tidak bisa memberi bantuan lebih. Ibu mulai berpikir keras, mencari cara untuk menambah penghasilan. Setelah lama mempertimbangkan,
ibu memutuskan untuk berjualan nasi kuning di pinggir jalan. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, saat ayam masih belum berkokok dan udara masih dingin. Setiap pagi, ia memasak nasi kuning dengan lauk sederhana, menyiapkan dagangannya dengan penuh hati-hati. Meskipun sederhana, ia tahu itu bisa menghasilkan sedikit uang untuk membeli makanan dan menutupi kebutuhan rumah tangga. Ibu berjalan kaki ke tempat yang sudah ia pilih di pinggir jalan, mengatur dagangannya di atas meja kecil. Ia harus menunggu beberapa jam hingga pembeli mulai datang. Penghasilan yang didapat tidak banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari, tapi itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Setidaknya, ia tahu ia sudah berusaha, walaupun hanya sedikit. Namun, meskipun ia merasa sedikit lega, beban tetap terasa. Ibu bekerja keras setiap pagi, mempersiapkan dagangan, melayani pelanggan, dan berharap ada yang membeli. Terkadang, pembeli datang, tetapi seringkali dagangannya tidak habis, dan ibu hanya bisa berharap bisa menjualnya keesokan hari. Penghasilan dari jualan nasi kuning itu kecil, tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan keluarga. Namun, itu satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk bertahan. Ayah tetap tidak berubah. Ia tidak pernah ikut membantu, tidak pernah ikut menjual, atau mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kadang-kadang, ibu merasa muak dengan sikap ayah yang seakan tidak peduli dengan kondisi mereka. Setelah pulang dari jualan, ibu harus mengurus rumah, membersihkan dapur, merawat anak-anak, dan berharap bahwa ayah akan membantu sedikit. Tapi ayah tetap sama, duduk santai dan tidak peduli. Ibu merasa seperti terperangkap dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Semua tanggung jawab ada di pundaknya. Setiap hari, ia merasa semakin kelelahan, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, semuanya akan hancur. Anak-anak mereka membutuhkan makanan, kebutuhan mereka harus dipenuhi, dan tidak ada pilihan selain terus berjuang. Ibu tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta bantuan. Ia hanya terus bekerja, meskipun tubuhnya semakin lelah dan hatinya semakin penuh dengan kekhawatiran. Ia berjualan nasi kuning, dan meskipun penghasilannya kecil, ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Pagi hari, ibu berjualan nasi kuning, dan sore harinya, ia mulai pekerjaan tambahan untuk menambah sedikit uang. Ibu menjadi tukang gosok baju di rumah-rumah tetangga. Dengan setrika tua yang sudah mulai aus dan badan yang terasa semakin lelah setiap hari, ibu berkeliling kampung dari rumah ke rumah, menawarkan jasanya untuk menggosok pakaian. Ia tahu, pekerjaan itu tidak mudah. Badannya sudah capek dari pagi, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap kali ia selesai berjualan, ia langsung mengambil setrika dan pergi menuju rumah tetangga yang membutuhkan jasanya. Beberapa tetangga memberinya pekerjaan rutin, tetapi ada kalanya ibu harus berkeliling lebih jauh lagi untuk mencari orang yang mau menggunakan jasanya. Bahkan saat langit mulai gelap, ibu masih terus bekerja, berharap bisa menghasilkan sedikit uang lagi untuk memenuhi kebutuhan. Kehidupan ini membuat ibu semakin merasa terasing. Walaupun ia berusaha untuk tidak mengeluh, rasa lelah yang semakin menumpuk semakin terasa di tubuhnya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan cemas, dan setiap malam, ia terbaring dengan tubuh yang terasa hancur. Tetapi meskipun tubuhnya lelah, ibu tidak pernah berhenti. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Anak-anak harus makan, kebutuhan rumah harus terpenuhi, dan semuanya bergantung pada usahanya. Kadang-kadang saat ia menggosok pakaian di rumah tetangga, ia mendengar suara-suara tawa dan obrolan hangat dari dalam rumah. Itu membuat hatinya terasa lebih berat. Ia tahu, hidupnya berbeda jauh dari mereka. Mereka bisa duduk bersama keluarga tanpa harus bekerja sepanjang hari hanya untuk bertahan hidup. Ibu merasa sendiri, terpisah dari kehidupan yang lebih mudah yang dulu ia impikan. Namun, di tengah kelelahan itu, ibu terus melangkah. Ia tidak bisa berhenti. Meskipun ayah tidak membantu dan hanya duduk diam di rumah, meskipun beban hidup semakin berat, ibu tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa mengubah keadaan ini. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak-anaknya. Ia ingin mereka memiliki masa depan yang lebih baik,
bahkan jika itu berarti ia harus terus menggosok baju orang lain sampai tubuhnya tidak mampu lagi. Saat ibu selesai menggosok pakaian di rumah terakhir, malam sudah larut. Ia pulang dengan kaki yang berat dan tubuh yang sakit. Anak-anak sudah tidur, dan ayah masih terlelap, seperti biasa, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Ibu menatap wajah anak-anaknya yang tertidur lelap, rasa lelahnya seakan hilang sejenak. Ia tahu, ia harus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Setiap hari ibu berusaha untuk tidak meminta bantuan dari siapapun. Ia tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain, terutama keluarganya. Namun, hidup semakin sulit, dan terkadang ia merasa tidak ada jalan keluar. Terkadang, di tengah malam yang sepi, ia menangis dalam diam, menatap plafon rumah yang gelap, bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa bertahan. Di saat-saat seperti itu, ada satu orang yang tidak pernah berhenti peduli. Nenek, ibunya sendiri. Nenek tahu betul keadaan ibu, meskipun ibu selalu berusaha menutupi semuanya. Ia tahu betapa kerasnya hidup ibu, dan bagaimana ibu terus berjuang sendirian. Kadang-kadang, tanpa pemberitahuan sebelumnya, nenek datang dengan membawa beras, bahan makanan, atau bahkan uang. Ia tidak mengatakan banyak, hanya meletakkan barang-barang itu di meja dan memberi pelukan singkat kepada ibu. Nenek tidak pernah meminta banyak penjelasan, tidak pernah menginginkan rasa terima kasih. Ia hanya ingin membantu, meskipun dengan cara yang diam-diam. Ibu merasa malu dan terharu. Setiap kali nenek datang, hatinya terasa berat. Ia ingin berterima kasih, tetapi kata-kata itu terasa tidak cukup. Meski begitu, ia tetap menerima bantuan nenek, karena ia tahu, tanpa itu, mereka mungkin sudah tidak punya cukup untuk makan. Pada satu malam, setelah nenek pergi, ibu duduk sendirian di ruang tamu, menatap uang yang baru saja diberikan. Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, tanpa bisa ia tahan. Ibu merasa sangat terharu, tetapi juga merasa sangat malu. Kenapa ia tidak bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya? Kenapa ia harus terus bergantung pada bantuan orang lain? Namun, di balik perasaan malu itu, ada rasa syukur yang mendalam. Ibu tahu bahwa, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, ia masih punya orang yang peduli. Nenek, meskipun kadang tidak banyak bicara, selalu hadir untuk membantu kapanpun ia bisa. Ibu merasa bersyukur, meskipun ia merasa terluka karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya sendiri. Bantuan itu memang tidak banyak, tetapi sangat berarti. Setiap kali ibu menerima bantuan nenek, ia tahu itu adalah harapan yang harus ia pegang. Meski hatinya hancur, meskipun ia lelah, ia bertekad untuk tidak menyerah. Anak-anaknya membutuhkan ibu yang kuat, dan ibu tahu bahwa ia harus terus berjuang, meskipun bantuan datang dengan cara yang diam-diam. Seiring berjalannya waktu, anak-anak ibu tumbuh semakin besar, dan setiap tahunnya biaya untuk kebutuhan mereka semakin banyak. Namun, meskipun ibu terus berjuang, keadaan tidak pernah membaik. Tidak ada cukup uang untuk menutupi segala biaya yang harus dikeluarkan, dan yang paling berat adalah biaya pendidikan anak-anak. Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Ia tahu, hanya dengan pendidikan yang baik, anak-anaknya bisa memiliki peluang untuk hidup lebih baik di masa depan. Namun kenyataan berkata lain. Biaya sekolah terus membengkak, dan ibu semakin kesulitan membayar uang sekolah mereka. Seringkali, ibu harus meminjam uang untuk bisa membayar biaya sekolah tepat waktu. Kalau tidak, anak-anaknya bisa dikeluarkan dari sekolah. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak ibu hanya bisa bersekolah sampai SMA. Tidak ada uang untuk kuliah. Meskipun ibu ingin melihat mereka melanjutkan pendidikan, ia tahu itu hanya sebuah mimpi yang tak akan terwujud. Setiap kali anak-anak bertanya tentang universitas, ibu hanya bisa menghela napas panjang, mencoba mencari alasan agar mereka tidak kecewa. Suatu hari, anak pertama ibu pulang dengan wajah kecewa. "Ibu, aku tidak bisa melanjutkan kuliah, kan?" tanya anaknya dengan suara yang terputus-putus. Ibu tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengelus rambut anaknya,
menatap wajah penuh harap itu, dan berusaha tersenyum meskipun hatinya hancur. Ia tahu, anak-anaknya berhak mendapatkan lebih. Mereka berhak untuk bermimpi besar, tetapi mimpi itu terhalang oleh kenyataan yang tak terelakkan. Ibu merasa seperti gagal sebagai ibu. Ia ingin memberikan yang terbaik, tetapi setiap langkah yang ia ambil hanya terasa seperti mundur. Biaya pendidikan adalah beban yang semakin berat setiap tahun. Tidak ada cukup uang untuk kuliah, bahkan untuk biaya ujian akhir, kadang ibu harus mencari pinjaman dari teman atau tetangga. Setiap kali anak-anak selesai ujian, ibu selalu merasa khawatir. Apakah mereka akan bisa melanjutkan ke perguruan, tinggi atau tidak? Namun, meskipun tidak bisa melanjutkan ke universitas, anak-anak ibu tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Mereka tahu betul kondisi keluarga, dan meskipun terpaksa berhenti di SMA, mereka tidak pernah menyerah untuk mencari pekerjaan. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus berjuang. Ibu melihat semangat itu dengan hati yang penuh rasa bangga, meskipun ia tahu itu bukan jalan yang seharusnya mereka tempuh. Ia ingin memberikan yang lebih, tetapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain terus berjuang untuk memberikan yang terbaik, meskipun itu hanya sampai SMA. Ibu mulai merasakan penyesalan yang semakin dalam, bukan karena kehidupan yang miskin, bukan karena kesulitan yang mereka hadapi setiap hari, tetapi karena satu alasan yang tak pernah bisa ia hindari, ayah. Ia menyesal menikah dengan pria yang tidak pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan, meskipun tahu betul bahwa mereka terjerat dalam kesulitan. Seiring berjalannya waktu, ibu semakin lelah. Ayah tetap seperti dulu, tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa. Setiap hari, ia duduk diam di rumah, tidak bekerja, tidak mencari cara untuk menambah penghasilan. Sementara itu, ibu bekerja tanpa henti. Pagi berjualan nasi kuning, sore menggosok, pakaian, dan malamnya. Saat anak-anak tidur, ia masih harus memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup keesokan hari. Ibu tahu bahwa mereka tidak akan bisa terus hidup seperti ini. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ayah tidak peduli. Ia tidak pernah berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, tidak pernah berusaha membantu meringankan beban ibu. Setiap kali ibu mencoba berbicara, ayah selalu beralasan, nanti juga ada jalan, atau hanya diam dan menghindar. Seolah-olah segala sesuatunya bisa selesai dengan sendirinya, tanpa ada usaha nyata. Di saat-saat kelelahan, ibu sering teringat perkataan keluarga besar yang dulu selalu menentang pernikahannya. Mereka pernah bilang bahwa ayah tidak punya masa depan, bahwa hidup bersama orang seperti itu hanya akan membawa kesulitan. Dulu, ibu menanggapi mereka dengan penuh keyakinan bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi sekarang, kenyataan berbeda. Cinta saja tidak cukup. Ibu mulai merasa terjebak. Ia terjebak dalam pernikahan dengan seseorang yang tidak pernah berusaha untuk berubah. Ia merasa seolah-olah hidupnya tidak memiliki arah, meskipun ia berjuang keras untuk anak-anaknya. Ia mulai merasa bahwa semuanya sia-sia. Anak-anak mereka hanya bisa bersekolah sampai SMA, karena tidak ada cukup uang untuk kuliah. Dan ayah tidak peduli. Ia sering menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah ia salah memilih jalan. Seandainya ia tidak menikah dengan ayah, mungkin hidup mereka tidak seperti ini. Mungkin ia bisa memberikan anak-anaknya masa depan yang lebih cerah. Tetapi, ia juga tahu, penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Apa yang bisa dilakukan sekarang hanyalah bertahan, meskipun hati ibu mulai hancur. Ibu tidak tahu berapa lama lagi ia bisa terus hidup seperti ini. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus terus berjuang. Anak-anaknya membutuhkan ibu yang kuat. Dan meskipun hidup bersama ayah terasa semakin berat, ibu tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain terus berjuang. Meski hidup semakin sulit, ayah tetap tidak berubah. Ia tetap santai, seperti tidak ada yang terjadi. Setiap hari, ayah menghabiskan waktunya dengan menonton TV, tidur siang, atau duduk-duduk di warung kopi, ngobrol dengan teman-temannya. Ia tidak merasa bersalah. Tidak ada rasa penyesalan yang muncul dari dirinya, meskipun ibu bekerja keras dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ibu seringkali terkejut melihat sikap ayah yang seolah-olah tidak peduli dengan beban yang ia tanggung sendiri. Bahkan ketika anak-anak bertanya kenapa ayah tidak bekerja, ayah hanya memberikan alasan yang klise. Nanti juga ada rezeki. Jawaban yang selalu sama, dan itu tidak pernah memberikan solusi. Ayah tidak pernah berusaha mencari pekerjaan lain, meskipun ibu sudah mencoba berbagai cara untuk memotivasi dan memberi semangat. Setiap kali ibu mengingatkan, ayah selalu menghindar dengan alasan capek atau lagi malas. Ia lebih memilih tidur siang atau menonton acara TV, menikmati hidup, seolah tidak ada masalah yang sedang melanda keluarganya. Ibu merasa semakin kesal dan kecewa. Setiap kali ia menatap ayah, hatinya terasa berat. Ia tahu ayah bukanlah orang yang buruk, tetapi sikap tidak pedulinya semakin merobek perasaan ibu. Ayah tidak pernah bertanya bagaimana ibu merasa, tidak pernah menunjukkan rasa empati atas segala usaha yang ibu lakukan untuk bertahan hidup. Ia hanya duduk diam dan santai, seolah hidup mereka tidak ada masalah. Di satu titik, ibu merasa hampir kehilangan harapan. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ayah tetap tidak peduli. Ia berpikir, apakah ayah hanya akan terus seperti ini, duduk, malas, dan tidak berusaha sedikit pun untuk mengubah keadaan? Apakah ayah tidak melihat betapa kerasnya ibu berjuang setiap hari? Ataukah ia benar-benar merasa nyaman dengan keadaan? Namun, meskipun rasa marah dan kecewa menguasai ibu, ia tetap tidak bisa meninggalkan ayah. Ia tetap berjuang, meskipun hati dan pikirannya lelah. Anak-anaknya membutuhkan ayah mereka, dan ibu tahu bahwa ia harus bertahan, meskipun ayah tidak pernah menunjukkan perhatian yang layak untuk keluarganya. Ibu terus berjalan dalam kesunyian, memikul beban yang semakin berat setiap harinya, meskipun ia merasa semakin terpuruk. Ayah tetap seperti itu. Tidak peduli, tidak merasa bersalah, dan terus menjalani hidupnya seperti tidak ada masalah. Setelah lulus SMA, anak-anak ibu mulai mencari cara untuk membantu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun pendidikan mereka terbatas, mereka memutuskan untuk bekerja demi meringankan beban ibu yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Anak pertama, yang selama ini hanya melihat ibu bekerja keras, akhirnya mulai bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong. Gajinya tidak banyak, tetapi itu sudah cukup untuk membantu membeli kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga sore, dan setelah itu langsung pulang untuk membantu ibu dengan jualan nasi kuning di tepi jalan. Anak kedua, yang lebih muda, memutuskan untuk ikut bergabung dengan ibu di warung. Ia membantu ibu menyiapkan makanan, membersihkan tempat jualan, dan melayani pelanggan. Walaupun usianya masih muda, ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus ia pikul. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Ibu sering terharu melihat anak-anaknya yang akhirnya ikut berjuang. Meskipun mereka tidak memilih jalan ini, mereka bekerja keras, meskipun lelah. Setiap hari, mereka pulang dengan tubuh yang lelah dan wajah yang penuh keringat. Namun, ibu melihat semangat anak-anaknya yang semakin besar. Mereka mulai sadar bahwa hidup tidak bisa hanya mengandalkan harapan dan doa. Mereka harus berusaha, meskipun kondisi keluarga mereka jauh dari ideal. Walaupun masih ada banyak kekurangan, ibu merasa sedikit lega melihat anak-anaknya berusaha untuk membantu. Rasa kecewa yang selama ini menguasai hatinya sedikit berkurang. Anak-anaknya tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja keras setelah lulus SMA. Mereka tahu, ini adalah cara mereka untuk meringankan beban ibu. Dan meskipun mereka tidak bisa mengubah keadaan dengan cepat, mereka berusaha memberikan yang terbaik. Namun, meski anak-anak mulai membantu, ibu tetap merasa terbeban. Ia ingin memberikan lebih untuk anak-anaknya, tapi ia sadar keadaan tidak akan berubah secepat itu. Ibu berharap suatu hari nanti mereka bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi untuk saat ini, semua usaha ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Anak-anak sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa dunia tidak adil. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-teman mereka yang beruntung. Tapi mereka juga tahu bahwa hidup tidak berhenti pada kesulitan, dan mereka akan terus berusaha, meskipun semuanya terasa sulit.
keadaan di rumah semakin membeku. Ibu dan ayah jarang berbicara. Bahkan ketika mereka berada di ruang yang sama, suasananya canggung. Ayah yang dulu pernah menjadi teman hidup ibu kini hanya seorang asing yang tinggal satu atap dengannya. Percakapan mereka semakin berkurang, dan jika ada, itu hanya tentang hal-hal yang tidak penting. Makanan, tagihan, atau hal-hal praktis lainnya. Tidak ada lagi percakapan hangat atau berbagi cerita. Ibu seringkali duduk di meja makan, menatap ayah yang sedang menonton TV atau membaca koran, tanpa ada interaksi sama sekali. Terkadang, ibu ingin berbicara, mengungkapkan betapa kecewanya ia, betapa lelahnya ia menjalani hidup ini sendirian. Tetapi setiap kali ia mencoba membuka percakapan, ayah hanya memberi jawaban singkat atau mengalihkan perhatian. Itu membuat ibu merasa seperti tidak ada yang mendengarkan, dan lama-kelamaan, ia mulai berhenti berharap. Anak-anak, yang sejak kecil melihat kedekatan ibu dan ayah, kini hanya bisa diam. Mereka tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi keadaan ini. Mereka tumbuh dengan banyak kekurangan, dan meskipun mereka bekerja keras untuk membantu, mereka merasa semakin jauh dari orang tua mereka. Keakraban yang dulu ada, kini sudah hilang. Anak-anak belajar menerima kenyataan bahwa rumah mereka bukan lagi tempat yang penuh kasih sayang dan kehangatan. Rumah mereka adalah tempat yang penuh keheningan dan kepasifan. Mereka tidak lagi bertanya tentang perasaan ibu atau ayah. Mereka tidak lagi berharap ada perubahan. Mereka sudah terbiasa dengan ketegangan yang ada, dengan kesunyian yang melingkupi setiap sudut rumah. Setiap anggota keluarga menjalani hari-hari mereka tanpa berinteraksi, lebih dari yang diperlukan. Ibu sibuk dengan dagangannya, anak-anak dengan pekerjaan mereka, dan ayah tetap sama, santai dan tidak peduli. Ibu merasa semakin terisolasi. Walaupun anak-anaknya membantu, ia tahu mereka juga sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Mereka terlalu muda untuk memikul beban yang begitu berat, tetapi mereka tidak punya pilihan. Ibu ingin sekali memberikan kebahagiaan bagi mereka, namun setiap hari, ia merasa semakin tidak berdaya. Dan ayah, tidak ada perubahan. Ia tetap mengabaikan segala hal yang mengganggu ketenangannya. Rumah mereka menjadi rumah tanpa keakraban. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi percakapan yang menghangatkan. Yang ada hanyalah rutinitas yang berat, diikuti dengan kesunyian yang menghantui setiap langkah mereka. Setiap orang di rumah ini sudah menerima bahwa inilah kenyataan. Semua berjuang dalam diam, dengan perasaan yang tak pernah terungkapkan. Anak-anak mulai belajar dari hidup mereka yang penuh dengan perjuangan dan kesulitan. Mereka melihat dengan jelas bagaimana hidup ibu dan ayah berputar di dalam lingkaran ketidakpedulian dan ketidakberdayaan. Mereka melihat bagaimana ayah, meskipun tidak miskin, tidak pernah berusaha mengubah nasibnya. Dan mereka melihat ibu yang tanpa henti berjuang meskipun semuanya terasa sia-sia. Dari semua itu, mereka mengambil pelajaran yang sangat berat. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah memilih pasangan yang tidak mau berjuang bersama, yang hanya mengandalkan keberuntungan, atau berharap hidup akan baik-baik saja tanpa usaha nyata. Anak pertama, yang sudah bekerja sebagai kasir, mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya melihat pekerjaan sebagai cara untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya ketekunan dan usaha. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah memilih pasangan yang tidak bisa diandalkan. Ia ingin punya keluarga yang saling mendukung, bukan yang terjebak dalam kebisuan dan ketidakpedulian. Anak kedua, yang membantu ibu di warung, juga belajar banyak dari situasi mereka. Ia menyadari betapa beratnya hidup tanpa dukungan penuh dari pasangan. Ia berjanji bahwa ketika saatnya tiba, ia tidak akan pernah tinggal dengan seseorang yang tidak mau bekerja keras untuk membangun masa depan bersama. Ia mengerti betul bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang saling menghargai dan bekerja keras untuk satu tujuan bersama. Meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, anak-anak tahu bahwa mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Mereka tidak ingin terjebak dalam kehidupan yang sama seperti yang dialami ibu dan ayah.
Mereka melihat betapa kerasnya ibu berjuang, tetapi juga betapa sulitnya jika hanya satu orang yang berusaha. Pelajaran ini, meskipun pahit dan penuh dengan penyesalan, menjadi landasan bagi mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka tahu bahwa mereka harus memilih pasangan yang bisa bekerja sama, yang mau berjuang bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin membangun keluarga yang penuh dengan cinta, tetapi juga penuh dengan usaha dan komitmen. Mereka mulai melihat pernikahan sebagai sesuatu yang harus dijaga, bukan hanya sebagai ikatan yang dilalui dengan pasrah. Dan meskipun mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, mereka bertekad untuk tidak membiarkan sejarah berulang. Pelajaran ini, yang mereka pelajari dengan cara yang sangat sulit, akan menjadi panduan hidup mereka di masa depan. Anak sulung duduk, termenung di sudut ruang, memikirkan segala yang telah mereka lalui. Ia melihat kembali seluruh perjalanan hidup mereka, keluarga yang pernah hidup cukup, kemudian jatuh ke dalam kesulitan karena satu keputusan yang diambil dengan penuh harapan, tetapi tanpa pertimbangan yang matang. Ia menyimpulkan satu hal yang tak bisa disangkal. Cinta saja tidak cukup. Cinta mungkin adalah alasan awal ibu memilih ayah, tetapi cinta tanpa usaha, tanpa tanggung jawab, tanpa kemauan untuk berubah, itu tidak akan pernah cukup. Pilihan yang salah meskipun tampak kecil saat itu, bisa merusak seluruh kehidupan keluarga. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana satu keputusan untuk menikah dengan seseorang yang tidak siap berjuang bisa membuat mereka semua menderita. Ia menyesal, meskipun tidak ada yang bisa diubah. Ia tahu bahwa jika ada satu hal yang harus mereka hindari dalam hidup ini, itu adalah memilih pasangan hanya karena cinta, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan menghadapi hidup bersama. Tanpa usaha, tanpa komitmen, semuanya akan berakhir seperti yang mereka alami, hidup penuh dengan kekurangan dan ketidakpastian. Anak sulung memikirkan masa depannya, dan ia tahu bahwa ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia ingin memilih pasangan yang bisa diajak berjuang bersama, seseorang yang tidak hanya mendukung di saat-saat baik, tetapi juga di saat-saat terburuk. Ia tidak ingin terjebak dalam situasi yang sama seperti ibu dan ayah. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan dan kesulitan hanya karena satu keputusan yang tidak diperhitungkan dengan baik. Pelajaran pahit ini adalah pelajaran yang akan dibawa sepanjang hidup. Ia tahu bahwa memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup, dan itu akan memengaruhi tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarga yang akan ia bangun di masa depan. Cinta saja tidak cukup, pikirnya. Pilihan yang salah bisa membuat seluruh keluarga menderita. Aku tidak akan biarkan itu terjadi pada keluarga yang akan datang. Anak sulung berdiri, merasa lebih tegas dan lebih yakin dari sebelumnya. Ia tahu jalan yang harus ia pilih, dan itu adalah jalan yang tidak hanya mengandalkan cinta, tetapi juga keseriusan, usaha, dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar.